kembali lagi bersama saya dari mewakili kelompok teman-teman kewirausahaan ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Batullah dari kelas KWU semester 6 Pendidikan Matematika UMS. Di sini saya sebagai moderator dibantu oleh Mbak kameramen saya Mbak Endang Wujistari, lighting oleh Mbak Fianita Fitri dan Lutfia Fajar. Langsung saja, kita di sini sudah kedatangan tamu ya. Oh enggak ding, kita berkunjung ke sebuah warung kopi yang bernama Tepi Sisi ya. Mungkin pertama bisa kenalan dulu, Mas. Kenalkan, terima kasih untuk waktunya, Mas. Perkenalkan, nama saya Rian, saya asli Blora. Kebetulan bikin kedai kopi di Solo. Panggilan aja, Pak? Oh, panggilan Rian. Rian aja nggak apa, Mas. Iya, Rian gitu. Ngomong-ngomong tadi asli Blora, saya juga asli Blora. Oh iya. Bloranya oke. Nah, langsung saja. Ini untuk awal mula ya. Awal mula berdirinya Tepi Sisi itu bagaimana? Wah, ini bakal panjang kayaknya. Oh, Mas. nggak Tapi tak apa-apa. persingkat aja ya, Mas ya. Oke, siap. Nah, jadi tahun 2018 mungkin bulan-bulan November itu saya kebetulan juga saya kuliah di Jogja. Terus mau rencana bikin kopi. Nah, dulu surveinya itu di Jogja, Semarang, sama Solo, Mas. Terus survei sampai diambil keputusan akhirnya ke Solo, Mas. Karena di saat itu kedai kopi di Solo itu belum terlalu banyak, tapi udah mulai berkembang gitu loh, Mas. Makanya jatuh pilihan ke Solo. Itu, Mas. Mungkin awal mulanya seperti itu sih. Kemudian nih, yang khas di sini tuh, khasnya itu kopi apa sih, Mas? Kebetulan kedai kopi ini emang Mas, kita pinginnya mengangkat kopi-kopi khas daerah ya, kopi-kopi tradisional gitu loh, Mas. Ada kopi kotok, ada kopi hijau khas Tulungagung, ada kopi santan khas Blora, ada kopi rempah khas Pekalongan. Ya pengennya sih ngangkat-ngangkat kopi tradisional gitu, Mas. Oke. Ada mulanya dulu ya, Mas. Sempat ragu nggak sih kalau mau bangun usaha kopi? Kan untuk mencari customer itu kan susah-susah gampang ya, bisa dibilang. Kalau ragu ya tetap ragu, Mas. Maksudnya gimana ya, Mas? Ya semua gambling sih, Mas. Jadi ya ada ragu-ragunya juga, tapi kalau nggak eksekusi ya nggak bakal jadi, Mas. Makanya ya udah nekat dulu aja, nanti untuk step by step nanti dipikirin sambil jalan gitu loh, Mas. Siap. Yang penting kita udah berani dulu. Iya, berani dulu aja. Kemudian nih, untuk sasaran kedai kopi ini sendiri, pelanggannya itu. Oke. Kebetulan dulu emang dari Jogja itu udah planning, Mas. Maksudnya pengennya nantinya itu pasarnya mahasiswa. Jadi kalau ke Solo ya paling gede universitas ya UNS sama UMS. Nah, kebetulan saya survei dan jatuh pilihannya di daerah UMS, Mas. Nah, jadi sasaran kebanyakan konsumen emang mahasiswa. Itu, Mas. Kemudian kan ini konsepnya hitam-hitam gitu, Mas. Nah, mungkin bisa dijelaskan karena itu unik, Mas. Di beberapa daerah di UMS ini saya udah ya ibaratnya keliling-keliling lah, kita nongkrong di sana sini, tapi yang di sini itu paling unik menurut saya. Sebenarnya kalau hitam-hitam sendiri itu hanya merespon aja sih, Mas. Jadi kita emang lagi di masa pandemi ini, kita konsepnya emang gelap-gelap ya gimana, relate aja sih, Mas. Pandemi kayak gini ya, masa-masa suram, masa-masa kegelapan mungkin saya mengibaratkan. Jadi ya kita angkat aja dalam konsep ya, kalau secara warna emang hitam gitu loh, Mas. Ya mungkin itu sih, Mas, merespon aja. Kemudian pandemi ini berpengaruh nggak sih, maksudnya terhadap penghasilan atau pelanggannya gimana? Kalau dari segi produktivitas penghasilan emang naik turun, Mas. Jadi emang universitas juga belum mulai offline ya? Iya, belum offline. Belum offline ya, jadi emang karena kita pasarnya mahasiswa ya ada pengaruhnya sangat jelas sih, Mas. Masih naik turun gitu loh, Mas. Kemudian nih, kan ketika terbentuk kedai kopi, itu kan belum langsung pasti ada customer banyak. Bagaimana cara Mas Rian itu untuk menarik customer seperti itu? Emang kita dari dulu emang konsepnya itu apa ya, Mas? Mulut ke mulut tuh loh, Mas.
Jadi ketika ada pengunjung baru kayak gitu ya kita serawungin gitu Mas, kita ajak ngobrol, minta testimoni tentang kedai ini ya, nantinya kalau emang mereka nyaman dan pengen balik ya akan balik gitu loh Mas. Jadi lebih ke mulut sih Mas. Ya kita emang nggak pakai selebaran, nggak pakai iklan, nggak pakai cuma ada media sosial juga ada sih Mas. Cuma lebih dominan kita mulut ke mulut sih Mas. Jadi kayak teman datang terus ajak temannya Ya. lagi, ajak temannya lagi gitu ya. Jadi sampai saat Ya. ini itu cukup banyak customer. Ada keinginan buka cabang no buat nggak sih Mas? Kalau ditanyain saat ini ya belum sih Mas. Pengen ngembangin yang ini dulu ya biar shuttle dulu aja sih Mas. Maksudnya juga sirkulasinya ada. Dan nantinya kalau ke depan ya mungkin ada kemungkinan pengen gitu Mas. Pasti gitu untuk mengembangkan usaha. Terus saya dengar itu gitu, kan ini tidak tempat yang pertama gitu, bisa dibilang. Sebelumnya itu ada di mana mungkin? Oh, dulu ini emang yang kedua, kita pindah di tahun 2021. Ya 2018 itu daerah Gonilan Mas. Gonilan. Itu Gonilan, terus 2 tahun dapat di sana, kita pindah ini dapat setahun sekarang ini masih jalan di sini gitu Mas. Tapi sampai sekarang lancar ya? Ya alhamdulillah Mas. Mungkin itu Mas, ini agak riskan ya. Oke. Penghasilan ini tentang penghasilan. Kalau di rata-rata itu penghasilan selama sebulan itu kalau boleh tahu berapa? Ini harus kira-kira di range aja ya Mas. Yeah. Kita kalau per hari aja gitu, Yeah. gitu ya Mas ya. Kita per hari kalau kotor ini paling 300, 200 gitu Mas. Soalnya juga musim hujan ini Yeah. Mas. Nah, jadi ya sebenarnya masih naik turun gitu sih Mas. Jadi per harinya bisa 200, mungkin 300. Kalau rame-rame banget ya mungkin 500 sih Mas. Jadi sebulan ya kita kalkulasi aja segitu sih Mas. Paling ya 5, 6, 7 gitu. Kotor itu Mas ya. Kotor ya? Nah, itu kotor. Nah, kemudian kan dalam berbisnis kan tidak selalu mulus ya. Iya. Ada kendala pasti itu. Iya. Nah, gimana cara Mas Rian untuk menghadapi kendala tersebut? Wah, kebetulan kalau di sini tuh ya apa ya? Untuk mengatasi kendala sendiri, kendala dalam artian apa sih Mas ini Mas maksudnya? Maksudnya kendala-kendala mungkin kayak stok kopinya atau tentang tokonya itu sendiri, ada inovasi atau ada saran-saran gitu. Ya sejauh ini kalau kendala di sini tuh biasanya ya faktor ini ada kucing nggak apa-apa. Ya faktor cuaca sih Mas, maksudnya untuk orang nongkrong apalagi kita buka malam gitu, hujan pas malam gitu kan orang kadang wah mending tidur nih Mas daripada ngopi gitu kan, ya, itu. cuaca kan kayak gitu. Terus kalau soal produk sendiri ya mungkin kita emang pesennya online, jadi mungkin kendala ya di keterlambatan pengiriman gitu loh Mas. Tapi ya kita sampaikan ke konsumen juga kalau emang belum datang ya kita sampaikan belum datang gitu. Mungkin ya sebatas itu sih Mas. Kalau kendala-kendala itu. Kemudian selanjutnya nih, biasa nih anak-anak yang di sini itu yang nongkrong anak-anak yang suka apa gitu. Karena kan di sini terkenal kalau saya kesini pasti musiknya musik keras gitu ya. Atau emang dari Mas Tina sendiri itu cukup suka dengan musik seperti itu? Kalau dominan ke sini emang dari pertemanan sih Mas. Pertemanan, emang relasi. dari teman, kalau latar belakangnya tetap mahasiswa. Iya. Cuma kalau musik-musik itu emang yang mungkin yang paling relate dengan konsep kegelapan kayak gini ya musik-musik bawah tanah gitu Mas, yang emang nggak ada liriknya. Emang nggak bisa didengerin gitu. Ya ini hanya sekedar merespon aja sih. Jadi dominan lebih ke pertemanan dulu sih Mas. Iya. Nah, Kemudian dari Mas Janji, ada nggak saran atau pesan-pesan untuk kaula muda yang ingin membangun bisnis seperti itu? harusnya Mas saya yang ngasih saran ke saya, Mas. Bukan saya yang ngasih saran ke mereka. Kalau saran sendiri ya udah lakukan apa yang kalian suka aja gitu loh Mas. Ya, mungkin itu sih Mas. Ini juga berawal dari kesukaan saya ngopi, awalnya emang ngopi. Ya udah, pengen suatu saat pengen punya kedai kopi ya
Ya alhamdulillah masih jalan. Berarti pada dasarnya emang suka ngopi ya. Ah, Berawal dari suka terus Betul. berani buka usaha. ya akhirnya Seperti jadi hobi yang dibayar. itu. Ya, yang di bar itu memang paling pekerjaan paling mengasihkan, Mas. Oke. Oke, mungkin itu dari kami ya, Mas Tian. Oke, Terima terima kasih atas kasih. waktunya. Ya, Mohon sama-sama, maaf bila Mas. ada salah kata. Sekian dari saya. Terima Oke. kasih, Mas.